Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajuri Nur dan teman saya Dipa Rizky Arif merupakan mahasiswa teknik perminyakan di Institut Teknologi Sains Bandung. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah teknik pemboran dengan topik yang akan dibahas yaitu Drilling Mud Basic and Design. Yaitu meliputi dari definisi dari lumpur pemboran, fungsi dari lumpur pemboran, komposisi dari lumpur pemboran, klasifikasi, sifat, dan permasalahan dari lumpur pemboran, dan perhitungan atau desain lumpur pemboran itu sendiri. Menurut buku Pak Ganesha R. Dermawan dan kawan-kawan, lumpur pemboran adalah sebagai campuran fluida yang terdiri dari zat kimia dan padatan, yang secara terus-menerus akan dipompakan dan disirkulasikan selama proses pemboran. Lumpur pemboran ini sangat penting karena terkait langsung dengan salah satu dari 5 aspek utama dalam proses pemboran, yaitu circulatory system. Apa sih fungsi dari lumpur pemboran? Fungsi dari lumpur pemboran ini yang pertama untuk mengangkat cutting atau serbuk bor ke permukaan. Jadi selama proses pemboran berlangsung akan menghasilkan yang namanya cutting atau serbuk bor. Cutting ini akan diangkat oleh lumpur ke permukaan agar tidak terjadi penumpukan pada dasar lubang bor. Kemampuan lumpur untuk mengangkat cutting dipengaruhi oleh adanya densitas lumpur, viskositas lumpur, dan kecepatan lumpur dalam anulus. Kemudian fungsi yang kedua itu untuk mendinginkan dan melumasi bit. Bit ini merupakan mata bor. Jadi selama proses pemboran berlangsung, rangkaian bor yaitu bit akan timbul panas karena adanya gesekan antara bit ini dengan formasi batuan. Jadi dalam proses sirkulasi, lumpur akan menyerap panas dan panas ini akan dibawa ke permukaan oleh lumpur. Fungsi yang ketiga itu untuk mengontrol tekanan formasi dengan tekanan hidrostatik. Jadi untuk mencegah fluida formasi masuk ke dalam lubang bor selama proses pemboran berlangsung. Jadi kita akan membuat tekanan hidrostatik ini lebih besar dibandingkan tekanan formasi. Yang keempat itu fungsinya untuk menahan cutting di dalam lubang bor selama proses sirkulasi dihentikan sementara. Saat dilakukan penyambungan rangkaian bor di permukaan, maka sirkulasi perlu dihentikan terlebih dahulu. Cutting yang berada di anulus ini perlu dijaga agar tidak turun ke bawah lagi, karena dapat mengakibatkan rangkaian bor ini akan terjepit dan cutting ini akan menumpuk di bawah. Yang dipengaruhi oleh sifat lumpur yaitu gel strength dan densitas lumpur. Fungsi selanjutnya itu menjaga kestabilan lubang bor dengan mud cake. Jadi lumpur akan membuat mud cake atau lapisan tipis pada formasi dinding formasi yang permeabel. Mud cake ini akan menyebabkan tertahannya aliran fluida masuk ke formasi. Fungsi selanjutnya yaitu menahan sebagian berat rangkaian bor dan casing. Jadi saat rangkaian bor dimasukkan di dalam lumpur, maka rangkaian tersebut akan mengalami efek mengambang atau buoyancy effect. Jadi sebagian berat dari rangkaian tersebut akan berkurang. Kemudian fungsinya itu juga untuk mendapatkan informasi sumur. Jadi cutting yang terangkat oleh lumpur ke permukaan bersama dengan lumpur ini cutting itu akan dievaluasi untuk mengetahui jenis batuan dan kemudian adanya kandungan hidrokarbon dalam pori-porinya. Hal ini dilakukan oleh mud logging. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai media pada proses logging. Apa sih komposisi dari lumpur pemboran? Yang pertama adalah fasa cair. Jadi umumnya lumpur pemboran menggunakan bahan dasar air asin atau tawar, dan minyak. Untuk kondisi tertentu di mana shell yang ditembus, apabila lapisan shell yang ditembus, yang reaktif dan disperse, maka menggunakan bahan dasar minyak berupa saralin, minyak kelapa, atau smooth fluid, bisa juga dengan synthetic fluid. Kemudian inert solid merupakan padatan yang digunakan untuk menaikkan berat lumpur, seperti barit. Kemudian ada reaktif solid juga adalah padatan yang bereaksi. Ini padatan yang bereaksi dengan air, yang dapat menghisap dan membentuk suatu koloid, yang biasanya digunakan yaitu bentonite, yang dapat menghisap air dan membentuk lumpur.
sehingga si lumpur tersebut memiliki viskositas. Kemudian fasa kimia. Fasa kimia ini merupakan sebagai zat pengontrol sifat-sifat lumpur, seperti untuk mengurangi water loss, untuk menurunkan viskositas, menyebarkan partikel clay, atau mengumpulkan partikel clay. Jadi zat yang digunakan untuk menurunkan viskositas dan menyebarkan partikel clay disebut thinner atau pengencer, dan untuk menaikkan viskositas adalah salah satunya itu CMC. Jadi ini merupakan tipe drilling fluid menurut buku Heriot Watt University. Meliputi drilling fluid ini klasifikasinya yaitu ada liquid, ada gas dicampur liquid, ada seluruhnya menggunakan gas. Untuk liquid ini dibagi menjadi water based mud atau WBM dan oil based mud, biasa disebut OBM. Untuk penjelasannya, yang pertama ini adalah gaseous mud, lumpur pemboran dengan bahan dasar gas dan dapat dicampur fluida. Penggunaan gas sebagai lumpur ini dibatasi pada batuan yang impermeable saja dan tidak mudah runtuh. Keuntungannya untuk penggunaan gas ini adalah memiliki ROP yang tinggi atau rate of penetration. Untuk kelemahan dari penggunaan dari gas sebagai lumpur ini tidak akan membentuk mud cake. Jadi jika ternyata batuan yang ditembus itu memiliki fluida pengisi, maka fluida akan masuk ke dalam lubang bor. Kemudian ada namanya WBM, lumpur dengan bahan dasar air yang paling banyak digunakan. Jika di offshore atau perairan bisa menggunakan air laut, atau onshore di daratan bisa menggunakan air sungai. Kemudian WBM memiliki komposisinya itu ada reaktif solid, inert solid, dan fasa kimia yang tadi dijelaskan. Kemudian keuntungan dari penggunaan WBM ini adalah bahan bakunya murah dan mudah didapatkan. Kelemahannya adalah instabilitas pada lapisan shell akibat adanya filtrasi. Untuk OBM, yaitu lumpur dengan bahan dasar minyak, digunakan pada formasi clay yang tinggi, kemudian pada pengeboran temperatur yang tinggi, kemudian pada zona produksi, ataupun sumur-sumur yang memiliki angle atau kemiringan, biasa disebut sumur horizontal. Untuk keuntungan dari OBM ini, kemampuan untuk melubrikasi mata bor bit sangat tinggi, sehingga umur dari bit tersebut lebih panjang dan mengurangi gesekan drill string atau rangkaian bor dengan dinding formasi. BEM ini dapat digunakan berulang dengan beberapa sumur, serta memiliki korosivitas yang rendah dibandingkan dengan jenis WBM, yaitu sifat air yang korosif. Kemudian kelemahannya itu relatif mahal dan berdampak negatif terhadap lingkungan, atau bisa disebut dengan pencemaran lingkungan. Untuk sifat dari lumpur pemboran, yang pertama ada densitas. Densitas ini merupakan salah satu karakteristik lumpur pemboran yang berfungsi untuk proses mengontrol tekanan formasi. Nilai lumpur pemboran ini harus menyesuaikan dengan keadaan formasi yang akan ditembus pada proses pemboran berlangsung. Alat yang digunakan untuk mengukur densitas itu adalah mud balance, biasanya dikalibrasi dengan air yang memiliki berat specific gravity 1 atau 8,33 pounds per gallon. Jadi apabila nilai berat lumpur terlalu besar akan menyebabkan terjadinya loss, atau di mana kondisi lumpur ada yang hilang. Volume lumpurnya itu berkurang karena lumpur itu masuk ke dalam formasi. Kemudian apabila terlalu kecil akan menyebabkan terjadinya kick, atau kondisi di mana fluida pengisi formasi ini akan masuk ke dalam lubang pemboran. Selama proses pemboran berlangsung, kondisi ini menyebabkan volume pemboran akan naik dan mengakibatkan atau menimbulkan permasalahan blowout atau semburan liar. Sifat selanjutnya yaitu viskositas, adalah kemampuan atau ketahanan lumpur untuk mengalir dengan satuan Shelby point. Semakin tinggi viskositas lumpur, semakin sulit lumpur untuk mengalir. Viskositas pada fluida pemboran diperlukan dalam proses pengangkatan cutting. Jadi pengukuran viskositas ada dua cara. Yang pertama secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk pengukuran secara kualitatif menggunakan alat pars panel. Jadi lumpur akan dialirkan melalui corong tersebut hingga dihitung berapa waktu yang dibutuhkan si lumpur untuk mengalir melalui lubang yang ada pada Mars panel ini. Untuk pengukuran viskositas secara kuantitatif digunakan alat namanya viskosimeter. Ini untuk pengukuran rheologi dari lumpur pemboran dengan melakukan pengukuran untuk menghitung plastic viscosity, yield point, dan gel strength. Sebelum kita membahas mengenai viskositas dan rheologi,
lumpur, kita perlu tahu dulu mengenai fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Fluida Newtonian ini adalah nilai perbandingan antara shear stress dan shear rate-nya itu konstan. Bisa dilihat dari grafiknya, nilai dari shear stress dan shear rate itu konstan, memiliki slope sama dengan 1, yaitu linear. Kemudian, beda dengan fluida non-Newtonian adalah di mana shear stress atau dan shear rate-nya ini tidak linear dan tidak dapat diasumsikan sebagai suatu koefisien viskositas. Kita dilihat dari grafiknya, ini bisa dikatakan yang namanya apparent viscosity atau viskositas nyata. Apa sih dari shear stress dan shear rate ini? Shear stress ini adalah gaya yang bekerja pada lumpur akibat tekanan pompa. Sedangkan shear rate adalah gradien kecepatan pada suatu pengadukan. Atau bisa akibat laju alir lumpur saat dipompa dan diputar. Kemudian untuk viskositas nyata dapat dihitung menggunakan rumus yaitu shear stress dibagi dengan shear rate. Kemudian untuk rheologi lumpur dibagi menjadi plastic viscosity, yaitu suatu tahanan terhadap aliran yang disebabkan oleh adanya gesekan antara padatan di dalam lumpur. Jadi plastic viscosity ini merupakan hasil torsi dari pembacaan pada alat viskosimeter ini. Dengan rumus, hasil pembacaan dari 600 rpm pada alat viskosimeter dikurangi dengan pembacaan alat dari alat viskosimeter dengan kecepatan 300 rpm. Kemudian selanjutnya yaitu yield point, yaitu gaya tarik menarik antar partikel lumpur pada kondisi dinamik. Gaya tarik menarik ini disebabkan oleh muatan-muatan pada permukaan partikel yang terdispersi dalam suatu fluida. Rumus untuk menghitung yield point ini dengan rumus hasil pembacaan dari rpm 300 dikurangi dengan plastic viscosity yang sebelumnya sudah dihitung. Kemudian untuk gel strength merupakan gaya tarik menarik dengan partikel lumpur pada saat kondisi statik, hingga dibutuhkan untuk menahan cutting selama sirkulasi dihentikan pada saat round trip. Jadi untuk pembacaan gel strength ini pada pembacaan alat viskosimeter pada rpm 3. Kemudian sifat selanjutnya yaitu filtration loss, yaitu lumpur yang masuk ke dalam formasi disebut filtrat yang akan membentuk mud cake. Jadi mud cake yang baik ini memiliki ketebalan yang cukup rendah sehingga menjadi bantalan untuk drill pipe. Tetapi apabila ketebalan mud cake yang terlalu besar, dampak yang ditimbulkan yaitu pipe sticking atau mengakibatkan penyempitan lubang bor dan merusak pada formasi akibat banyaknya filtrat yang masuk. Kemudian sifat selanjutnya itu MBT, merupakan pengukuran pertukaran kation CSI, kemudian keasaman. Jadi lumpur pemboran ini diharapkan memiliki pH di antara 9,5 sampai 10,5 diukur dengan pH meter atau kertas bakus. Sifat lumpur pemboran, solid content dan sand content. Ada dua jenis solid yang terdapat dalam lumpur pemboran. Yang pertama, solid dari material lumpur pemboran untuk menaikkan berat dan memberikan viskositas. Yang kedua, solid yang dihasilkan dari pemboran itu sendiri seperti berupa pasir, cutting yang terangkat ke permukaan. Jadi lumpur sebelum ditampung ke tangki harus dibersihkan terlebih dahulu. Apabila tidak dibersihkan atau dihilangkan, akan berpengaruh dalam proses pemboran seperti menurunkan rate of penetration dan akan menyebabkan kerusakan pada peralatan sirkulasi, salah satunya yaitu pompa. Untuk alat untuk pembersihannya ini adalah biasa disebut dengan conditioning equipment, meliputi alat shell shaker, degasser, descender, desilter. Shell shaker ini akan membersihkan lumpur dari serpihan-serpihan yang berukuran besar. Kemudian ada degasser, akan membersihkan lumpur dari kontaminasi gas. Kemudian descender akan membersihkan lumpur dari partikel-partikel padatan yang lebih kecil atau yang lolos dari alat shell shaker. Kemudian dilanjut dengan desilter untuk membersihkan lumpur dari partikel-partikel yang lebih kecil lagi yang lolos dari alat descender. Nah, ini merupakan permasalahan-permasalahan pada lumpur pemboran. Yang pertama yaitu terkontaminasinya fluida pemboran. Jadi ketika berlangsungnya proses pemboran, banyak material-material dari formasi yang menyatu ke dalam
fluida pemboran. Material-material yang tercampur ini membuat karakteristik fluida pemboran ini berubah, sehingga tidak menunjukkan performa seperti semula lagi. Biasanya yang terkontaminasi oleh kalsium, magnesium, dan lain-lain, dan kontaminasi ini memiliki efek yang negatif pada sistem lumpur yang dapat mengakibatkan naiknya gel strength, gel point, dan filtrasi yang berlebih. Permasalahan selanjutnya yaitu pembasaran lubang bor pada daerah dengan kadar garam yang tinggi. Jadi, formasi dengan kadar yang tinggi sangat mudah tererasi oleh fluida pemboran, sehingga akan menyebabkan namanya washout atau pembasaran lubang pada daerah tersebut. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu loss circulation. Keadaan ini dimana terjadi karena faktor dari fluida pemboran itu sendiri maupun dari formasi. Jika pada fluida pemboran, density dan viskositas dan gel strength-nya itu bernilai terlalu besar, sehingga tidak dapat mengangkat cutting ke permukaan, dan fluida pemboran ini akan masuk ke dalam formasi. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan pada lapisan shell. Jadi pada lapisan shell pada formasi sering menghambat proses pemboran. Ketika fluida pemboran menggunakan water based mud, maka lapisan shell akan mudah terhidrasi karena air dapat diserap oleh mineral-mineral pada clay, sehingga menyebabkan namanya swelling atau penutupan atau penyempitan dari lubang bor. Kondisi ini akan mengakibatkan beberapa masalah seperti pipe sticking, penumpukan cutting yang sangat banyak pada fluida pemboran, dan dapat memanfaatkan lubang bor. Jadi agar terhindar dari masalah ini, cara yang digunakan yaitu menggunakan fluida pemboran berjenis oil based mud, kemudian menambahkan aditif, kemudian akan mempercepat tingkat sirkulasinya, terus mengurangi water loss pada fluida pemboran, kemudian meningkatkan densitas pemboran untuk membantu menahan dinding lubang bor. Terus permasalahan yang selanjutnya yaitu blowout. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang paling serius dalam proses pemboran. Kondisi ini terjadi akibat apabila tekanan formasi lebih besar daripada tekanan fluida pemboran, sehingga fluida pemboran ini terdorong ke atas kembali ke permukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rizky Saputra dengan NIM 124414046. Di sini akan menjelaskan perhitungan dasar lumpur pemboran. Ini adalah rumus untuk menentukan tekanan hidrostatik yang ada di buku Heriot Watt University, di mana P sama dengan 0,052 dikalikan dengan mat weight, berat dari matnya, dan dikalikan TVD atau True Vertical Depth dengan soal sebagai berikut. Hitung tekanan hidrostatik dan berat lumpur yang diperlukan pada kedalaman 3.500 meter dengan SI lumpur 1,33. Hal yang pertama kita lakukan di sini adalah kita mengubah meter menjadi feet tersebut dengan hasil 11.482,94 feet. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengubah SG menjadi pounds per gallon dengan cara 1,33 dikalikan 8,33 dengan hasil 11,0789 pounds per gallon. Setelah itu, kita menentukan tekanan hidrostatiknya dengan hasil 6.615,35 psi. Mendesain lumpur pemboran. Kita mengambil contoh. Seorang drilling engineer berencana untuk menggunakan lumpur lignosulfonate. Tekanan pori disediakan di bawah ini. Kembangkan program lumpur yang menunjukkan berat lumpur, minimum dan maksimum solid level, dan sifat rheologi yang direkomendasikannya. Biasanya menggunakan berat lumpur ditambah 0,3 pounds per gallon sebagai safety margin. Untuk menentukan mat weight-nya dari pore pressure yang disediakan, kemudian ditambahkan 0,3 sebagai nilai lumpurnya. Setelah kita mengetahui mat weight, funnel function, plastic viscosity, yield point, maka kita dapat menentukan atau menghitung berapa persen solid yang kita butuhkan pada setiap kedalaman. Rumus ini kita dapatkan dari buku Neil J. Adam. Dan bisa juga kita menggunakan rumus solid sama dengan densitas mat baru dikurangi densitas mat lama
dibagi dengan densitas solid dikurangi densitas mat lama dikalikan 100. Grafik-grafik ini kita dapatkan dari buku Neil J. Adam juga, dan sudah ditentukan apabila kita ingin menggunakan rumus-rumus tersebut dengan angka-angka tersebut. Setelah itu, kita membahas material balance. Rumus material balance digunakan untuk menghitung volume dan densitas di mana di antara kedua material tersebut dicampur bersamaan dengan rumus sebagai berikut. V1 sama dengan volume material pertama yang akan dicampurkan. W1-nya densitas dari material pertama. V2 volume material kedua yang akan dicampurkan. W2 sama dengan densitas dari material kedua. Dengan VF total dari perjumlahan semua volume yang dicampurkan, dan WF, densitas total yang sudah dicampurkan dari rata-rata semua volume yang dicampurkan secara bersamaan. Di sini adalah soal mendesain lumpur pemboran. Soal pertamanya di sini, berapa banyak air dan barit yang dibutuhkan untuk membuat 800 barrel? Dan soal kedua, hitung berapa banyak sak barit yang dibutuhkan untuk meningkatkan density lumpur dari 9,3 pounds per gallon menjadi 11,1 pounds per gallon. Soal pertama, kita mendapatkan V1 sebanyak 771 barrel of water. Dan V2-nya kita dapatkan 29 barrel of barit. Apabila kita ingin mengubah barit menjadi sak, dengan kita kalikan 14,7. Dari hasil barit tersebut kita kalikan 14,7. Dan didapatkan hasil sebanyak 426,3 saks. Lalu di soal kedua, ada hitung berapa banyak sak barit yang dibutuhkan untuk meningkatkan density lumpur dari 9,3 pounds per gallon menjadi 11,1 pounds per gallon. Dengan soal sebagai berikut. Di sini kita telah mengetahui V1-nya sebesar 800 barrel, W1-nya sebesar 9,3 pounds per gallon, dan W2 itu densitas dari baritnya sebesar 35,4 pounds per gallon. Dan di sini kita mendapatkan V2 sebesar 59,2 barrel of barit. Dan apabila kita ingin mengubahnya menjadi sak, kita hanya mengkalikan 14,7 sak per barrel. Dengan hasil 870 sak of barit. Ini adalah solution lain dari Neil J. Adam apabila kita ingin meningkatkan densitas lumpur dengan cara sebagai berikut. Di sini hasil yang kita dapatkan 880 sak. Hasilnya hampir sama seperti yang solusi kedua dengan hasil 870 sak of barit. Referensi yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Dari B.J. Habibie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.